Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran IPS. Berharap temui anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan kompetensi dasar, yang pertama menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan tujuan pembelajaran kita, itu yang pertama, siswa dapat menelaah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, siswa dapat memahami pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang ketiga itu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan suatu organisasi yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi menjadi lebih luas. Kerjasama antar negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja dalam antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Yang keempat itu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Itu seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan untuk dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Berikut lampirkan contoh gambarnya. Ini yang dulunya lahan pertanian, kemudian dikonversi menjadi tempat pemukiman, itu baik itu perumahan ataupun tempat perbelanjaan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri.
Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi itu di pinggir kota. Berbagai masalah akan timbul akibat dari konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Itu diantaranya, yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang berikut pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Nah, adapun dampak negatif itu diantaranya, yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya ruang terbuka hijau. Dan yang berikut, berkurangnya lahan resapan air. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya, harap menghubungi Pak untuk segera selesaikan. Sekian dan terima kasih.